Sepeda, ujian ikhlas dan kemuliaan hati. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan kasiron thayyiban mubarakan fi. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Saudara-saudara sekalian, para pencinta kebaikan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini mari kita renungkan sebuah kisah yang mungkin terasa sederhana, namun menyimpan pelajaran keimanan yang luar biasa. Kita akan berbicara tentang sebuah sepeda, bukan motor mewah, bukan mobil canggih, hanya sebatang besi dengan dua roda. Sepeda itu adalah satu-satunya tunggangan kita yang setia menemani perjuangan, khususnya saat membawa kita mengayuh jauh untuk mencari nafkah atau memenuhi kebutuhan hidup. Bayangkan, sepeda itu adalah saksi bisu ikhtiar Anda. Namun, mengapa ada saja lisan yang ringan meremehkan? Mengapa ada saja pandangan sinis dari sudut pandang manusia, seolah kemuliaan seseorang hanya diukur dari jumlah silinder mesin yang ia miliki. Saudaraku, hari ini kita akan mencari jawaban bagaimana menyikapi remehan manusia dengan kekuatan spiritual yang tak terkalahkan. Mari kita jadikan sepeda itu sebagai simbol keikhlasan dan penerimaan takdir. Ujian harta dan ujian rasa cukup atau qanaah. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji kita dengan keterbatasan, dan ujiannya jauh lebih halus dan lebih berat. Ujian hati untuk menerima dan ujian telinga untuk menahan sakitnya remehan. Mereka yang meremehkan kendaraan kita sesungguhnya sedang membuka aib mereka sendiri. Mereka sedang menunjukkan bahwa timbangan hidup mereka adalah timbangan dunia. Mereka lupa bahwa di mata Allah yang terberat timbangannya bukanlah kendaraan, melainkan amal dan ketakwaan seseorang. Dengarkanlah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia ini. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa kalian dan tidak pula kepada harta benda kalian. Akan tetapi dia melihat kepada hati-hati kalian dan amal-amal perbuatan kalian. Hadis riwayat Muslim. Masya Allah, sepeda itu mungkin lambat di jalanan, tetapi ia adalah kendaraan yang membawa pemiliknya kepada keberkahan. Kenapa? Karena di baliknya ada satu keringat halal. Setiap kayuhan adalah ikhtiar murni. Setiap tetes keringat adalah saksi bahwa kita tidak meminta-minta. 2. Rasa cukup atau qanaah. Hanya memiliki sepeda, namun hati kita merasa kaya. Kita tidak iri pada motor atau mobil tetangga. Inilah kekayaan sejati yang Allah janjikan. Ketahuilah, remehan manusia tidak akan pernah mengurangi satu helai pun rezeki yang telah Allah tetapkan untuk kita. Biarkan mereka sibuk menghitung kekurangan kita, sementara kita sibuk menghitung nikmat Allah yang tak terhingga. Sepeda sebagai guru keikhlasan. Mari kita jadikan sepeda itu sebagai madrasah atau sekolah spiritual kita. Sepeda mengajarkan tawakal atau ketergantungan total kepada Allah. Ketika kita mengayuh sepeda di tanjakan yang terjal, kita tahu tenaga kita terbatas. Disitulah kita belajar berbisik, "Ya Allah, kuatkanlah kaki dan nafas hamba. Hamba bertawakal kepadamu." Sepeda menuntun kita untuk selalu sadar akan kelemahan diri dan kekuatan Allah.
Sepeda mengajarkan syukur atau rasa terima kasih. Ketika kita sampai di tujuan setelah menempuh perjalanan jauh dengan sepeda, rasa syukur yang kita rasakan jauh lebih dalam dan bermakna. Kita bersyukur atas napas yang masih ada, atas kaki yang masih kuat, dan atas rezeki yang telah Allah mudahkan. Bagi kita, pemilik sepeda, sampainya di tujuan adalah anugerah dan mukjizat dari Allah. Inilah syukur yang hakiki. Sepeda mengajarkan ikhlas dan anti-ria. Tidak ada orang yang mengendarai sepeda hanya untuk pamer. Kita mengendarainya murni karena kebutuhan, tanpa ada sedikit pun unsur ria atau pamer, atau mencari pujian. Setiap kayuhan adalah murni demi mencari rezeki halal dan melayani keluarga. Maka, ketika seseorang dari sudut pandang manusia meremehkan, katakanlah dalam hati, Alhamdulillah, remehan mereka adalah bukti bahwa ikhtiarku murni hanya untuk Allah, bukan untuk pujian makhluknya. Penutup dan doa panjang. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, hari ini jangan pernah merasa kecil hati. Kemuliaan tidak terletak pada roda yang berputar dengan bensin, tetapi pada hati yang berputar di atas poros keimanan. Barang siapa yang merasa hina karena sepedanya, ia sesungguhnya telah merendahkan rezeki yang Allah berikan. Kita harus bangga karena kita telah memilih jalan yang sederhana, jalan yang mengajarkan kita tentang arti perjuangan yang sesungguhnya. Mari kita tutup pembahasan ini dengan doa panjang, memohon kekuatan hati, qanaah, dan keberkahan dari Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami memujimu atas segala rezeki, baik yang besar maupun yang kami anggap kecil. Kami bersyukur atas sepeda yang Kau anugerahkan, yang telah menjadi saksi bisu setiap tetes keringat kami dalam mencari rezeki halal. Ya Rob, kuatkanlah hati kami dari remehan dan cibiran sudut pandang manusia di sekitar kami. Jauhkanlah kami dari rasa minder, hasad dan iri hati. Karuniakanlah kepada kami kekuatan iman agar kami mampu melihat betapa kayanya kami dengan qanaah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, dan dosa-dosa orang yang pernah meremehkan kami. Lapangkanlah hati mereka, agar mereka mampu melihat kemuliaan, bukan dari penampilan, tetapi dari ketulusan beribadah. Berkahi setiap kayuhan sepeda kami, jadikanlah ia jalan menuju keberkahan rezeki, kesehatan, dan kebahagiaan keluarga kami. Lindungilah kami dari segala fitnah dunia, dan jadikanlah hati kami selalu bergantung hanya kepadamu. Wahai Zat yang Maha menguasai segala harta, anugerahkanlah kepada kami rezeki yang luas dan berlimpah, rezeki yang halal dan membawa manfaat. Namun, jika Engkau takdirkan kami untuk tetap dalam kesederhanaan, kuatkanlah hati kami agar kami menjadi hamba-Mu yang paling bersyukur dan paling sabar. Ya Robbana, atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin, amin ya Rabbal alamin. Semoga Allah senantiasa membimbing kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.